Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa sebentar. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menugaskan, memberikan mandat kepada kami, supaya kami berani bersaksi tentang iman kami. Berani bersaksi dan mewartakan Injil kabar gembira kepada orang lain. Berani untuk mengakui bahwa kami adalah orang Katolik di tengah segala situasi. Bantu kami ya Bapa, supaya roh keberanian itu muncul dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati pesta Santo Franciscus Xaverius, seorang Jesuit di kelompok pertama yang memberikan dirinya untuk menjadi misionaris dari Italia, ya, dia ke India, kemudian ke Thailand, kemudian ke Indonesia, daerah Maluku, kemudian ke Hong Kong, ke Jepang, dan ketika mau masuk ke Cina, dia wafat di perbatasan. Saudara, seorang misionaris yang begitu membara, hatinya membara. Membara karena apa? Membara karena hatinya sendiri sudah dibentuk, sudah berjumpa dengan Yesus. Dia ingin supaya apa yang ia alami itu dalam Yesus, itu dibagikan kepada orang lain. Dia tahu apa arti keselamatan itu bersama Yesus. Ya. Lalu dia ingin supaya orang lain juga mengalami seperti itu. Dan itu juga karena mandat Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala bangsa. Baptislah mereka dalam namaku, kepada segala makhluk, segala bangsa, segala pulau, segala siapapun juga. Begitu membaranya hati orang ini, dan itu juga membara dalam diri Santa Teresia, kanak-kanak Yesus yang tidak pernah pergi kemana-mana. Tetapi dia menjadi pelindung karya misi. Karena bukan hanya orang datang pergi ke daerah-daerah misi supaya mereka mengenal Kristus, tetapi juga roh, jiwa, lewat doa, lewat pengorbanan, lewat puasa, lewat mati raga, supaya orang-orang yang misionaris langsung itu dapat pergi ke tanah-tanah yang mereka belum pernah disapa oleh orang, sehingga mereka belum mengenal Yesus. Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Jadi inilah yang disebut dengan pewartaan ad gentes, ya, pewartaan keluar dari tempat kita berasal, supaya mewartakan daerah-daerah lain, negara lain, bangsa lain, suku lain, agama lain makan mungkin, ya, supaya mengenal Yesus. Siapakah Yesus itu? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan supaya kita tahu bahwa tanda kedewasaan sebuah gereja, tanda kedewasaan sebuah ordo, tanda kedewasaan seorang pribadi itu adalah misi. Ketika orang tidak peduli dengan misi, ketika orang tidak memiliki semangat misioner dalam dirinya, apa yang ia alami masih bersifat narsistis. Artinya apa? Dia hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan keluarganya, memikirkan kesehatannya, memikirkan kebutuhannya sendiri. Dia fokus kepada apa yang dirinya sendiri. Tentu tidak jelek, ya, tentu tidak jelek, tetapi perlu suatu refleksi yang lebih dalam. Saya masih ingat ketika saya di Manila, ada seorang bruder kami yang di Malang yang mengatakan ini kepada saya. Dia waktu itu kena stroke. Jadi tangan kirinya semacam harus diterapi terus sehingga berjalan dengan tidak terlalu lurus, timpang lah, katakanlah seperti itu. Dia mengatakan gini ketika saya sedang cuti, Romo Julius, saya mau mempersembahkan sakit saya ini untuk karya misi Romo di Filipina. Saya tersentuh dengan kata-kata yang sederhana ini. Tetapi itu justru sangat memperkuat saya. Jujur kalau saya katakan, mungkin berkat beliau, saya bisa selamat di Filipina. Ya,
Karena bukan yang gampang. Ketika itu saya ingat saya sedang menghadapi krisis-krisis yang bagi saya juga yang harus terjadi. Tetapi berkat doa beliau, juga berkat doa Bunda Maria, saya akhirnya juga dapat melakukan karya yang memang diberikan kepada saya di sana. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi dua sisi penting di dalam karya misi gereja adalah pergi memang ke seluruh dunia, pergi ke desa-desa, pergi kemana-mana, seperti Yesus pergi kemana-mana, ke kampung-kampung mungkin, ke pelosok-pelosok di mana orang belum mengenal Yesus, mewartakan itu. Ya. Tetapi juga harus punya jiwa semangat dalam doa, hidup doa kita. Tanpa itu maka karya ini yang berat ini menjadi sulit sekali. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari Anda, lalu apa yang menjadi yang harus kita lakukan, Anda lakukan? Tentu Anda tidak akan pergi ke Afrika, tidak akan pergi ke Papua, tidak akan pergi ke pelosok-pelosok Kalimantan yang jauh-jauh itu yang belum mengenal Yesus. Ya. Apa yang harus Anda lakukan? Saya minta kepada Anda, berdoalah. Berdoa dan berdoalah untuk karya misi gereja. Dan kalau Anda sakit, persembahkan sakit Anda itu untuk mereka-mereka yang di pelosok-pelosok itu yang sakit. Karena apa? Ketika mereka berkarya di hutan-hutan di pelosok-pelosok yang berat itu, tentu mereka bukanlah orang yang hebat. Pasti pernah jatuh, pernah sakit, pernah mungkin malaria, pernah sakit. Apa lalu ketika itu harus dirawat di kota Jakarta karena fasilitas yang memungkinkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ya kita mendoakan mereka, tetapi juga mungkin membantu mereka secara finansial ketika mereka sakit untuk kesehatan mereka, sehingga mereka dapat penuh semangat, dibantu, didorong supaya mereka juga melakukan karya misi itu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saudaraku terkasih, yang paling lebih dalam, yang mungkin lebih tidak jauh ke sana, nah kita sendiri di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita. Mungkin kita semua Katolik, pasti. Tapi apakah kita memberi kesaksian Injil di dalam keluarga kita masing-masing? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus sungguh-sungguh? Jadi disitulah kita semakin mewartakan Injil, bukan hanya di tempat yang jauh, tetapi di tempat kita berada. Menjadi kabar baik, hidupku menjadi kabar baik bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, ya. Dan membawa mereka, membimbing mereka untuk mengenal Yesus. Menuntun mereka untuk mengenal Yesus. Mengajak mereka untuk semakin mencintai kitab suci. Mencintai Yesus. Memiliki suatu relasi dengan Yesus. Jadi ini semacam membimbing mereka, bukan hanya mendoakan jauh gitu. Tapi membimbing dengan sabar, dengan telaten, dengan penuh semangat dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mempunyai dua hal yang sedang saya jalani. Yaitu pertama apa? Yaitu saya menciptakan doa ini. Doa Rosario Maria Fatima ini. Ya, doa ini terinspirasi karena karena penampakan Bunda Maria di Fatima. Dan dia mengajarkan kepada ketiga anak kecil itu doa yang sangat sederhana. Ya Yesusku yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskan kami dari api neraka, dan bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Nah, saya ingin doa itu didoakan terus-menerus menjadi rosario, dan inilah hasilnya. Saya ingin supaya orang-orang yang berdosa itu bertobat. Dan saya mohon seperti Bunda Maria juga, mereka yang sudah berdosa, yang meninggal itu, supaya jangan masuk neraka tetapi masuk ke surga. Maka saya, bagi Anda yang berminat, silahkan japri saya. Saya akan memberikan ini kepada Anda, supaya Anda bisa mendoakan. Ini buatan tangan saya sendiri, supaya rosario biru putih saya dengar. Ya, saya buat supaya saya ingin supaya juga bukan hanya orang yang hidup, orang yang mati pun tidak masuk neraka. Ya, tapi masuk surga. Itulah doa Maria, Rosario Maria Fatima. Ya, terinspirasi supaya banyak orang bertobat. Dan saya merasa bahwa rosario ini adalah rosario persiapan kita ke saat-saat di mana akan datang pembaruan hidup lewat setelah pandemi ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
Saya memiliki kelompok doa yang saya sebut dengan Mahkota Maria, Corona Maria. Ya, kenapa? Saya akan membimbing mereka satu persatu, dekat satu persatu ketika hidup doa lebih diperdalam. Ya, tidak mudah, sangat tidak mudah. Yaitu doanya apa? Bangun jam 3 pagi. Ya, bangun jam 3 pagi dengan doa rosario, doa pembebasan gereja dari kuasa kegelapan, membantu gereja di saat-saat yang paling sulit itu supaya gereja dibebaskan dari kuasa kegelapan. Ya. Saudara, untuk apa? Coba perhatikan, gereja Eropa yang dulu memberikan misionaris-misionaris handal mereka ke seluruh dunia, sekarang habis. Iblis telah mengalahkan pikiran, hati, jiwa orang-orang Eropa pada umumnya dengan menggantikan ateisme. Luar biasa, iblis luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, doa untuk supaya komunisme masih ada. Di mana Bunda Maria dulu mengatakan bahwa Rusia akan hancur berkat komunisme yang mengatakan tidak ada Allah. Dan saya mohon lewat perantaraan Bunda Maria menginjak kepala ular, naga ular di Cina yang berkuasa di sana. Apapun juga, ya. Tentu mereka penuh kebaikan, penuh artinya begitu pembangunan luar biasa mereka. Tapi saya ingin supaya Kristus dikenal, diresapi, dihayati oleh mereka. Penduduk 1 miliar lebih orang, ya. Maka kita berdoa sungguh-sungguh untuk itu, karena naga mereka berkuasa di sana. Kemudian berdoa untuk aborsi, ya. Begitu banyak bayi yang dikorbankan. Jadi sekali lagi doa Maria Fatima ini dan doa kelompok doa Mahkota Maria ini, ya, supaya berdoa untuk bayi-bayi yang diaborsi. Dan tentu saja saya mohon supaya para karmelit yang sudah berkarya di Cina yang sudah puluhan tahun belum dapat calon sama sekali, dan itu merupakan suatu hal yang katakanlah kita mohonkan supaya ada orang-orang yang tergerak untuk menjadi karmelit di sana. Sekali lagi, bagi Anda yang mau bergabung bersama saya, silakan japri. Ya, Anda tidak perlu setiap hari berdoa Maria Fatima ini, tidak perlu. Mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, tidak apa-apa. Dan bagi Anda yang mau masuk kelompok doa Corona Maria, ya, Mahkota Maria, silakan japri ke saya. Syaratnya adalah puasa, ya, 3 kali seminggu, dan bangun pagi jam 3, ya, untuk berdoa bagi gereja supaya gereja bangun, ya, dan tidak tidur dikuasai oleh kuasa kegelapan yang sudah banyak menghancurkan umat Allah di Eropa dengan tidak lagi mempercayai Kristus, mungkin mempercayai gereja, yaitu pada ateisme, dan gereja-gereja kosong, hancur, bahkan mungkin berubah menjadi klub atau menjadi tempat minum atau apapun, bahkan ke agama tertentu yang lain. Sekali lagi saudaraku, mari kita mohon lewat perantaraan Santo Fransiskus Xaverius jiwa-jiwa yang membara untuk Kristus. Sekali lagi, dengan begini, dengan misionaris karya misi kita kepada siapapun juga, bentuk ini adalah bentuk di mana kita keluar dari diri kita sendiri. Dan saya yakin ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita mendoakan gereja, Tuhan akan memelihara hidup kita, memelihara hidup Anda. Jangan takut, entah doa Anda, entah mungkin bantuan dana Anda, untuk juga bantuan apa saja, supaya karya misi, karya Yesus sungguh-sungguh diwartakan kepada segala bangsa, kepada siapapun juga. Anda dipanggil, Anda diberi tanggung jawab, seperti kata Paulus, celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil. Ya, ini suatu jiwa yang luar biasa. Anda dipanggil, diberi tanggung jawab untuk mewartakan Injil dimanapun Anda berada. Di rumah Anda sendiri, kabar gembira, di kantor Anda, di tempat Anda, mewartakan Kristus. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat misi ini, supaya Anda keluar dari Anda sendiri dan membagikan apa yang bisa Anda bagikan, mewartakan Kristus kepada orang lain, bahwa Yesuslah Sang Penyelamat, Sang Penebus yang memberikan damai sejati kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.